Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI Net RRI Yogyakarta. Dan pada kesempatan ini bersama saya Sugiman Dwi Nursito juga telah hadir panjenenganipun Bapak Ratun Untoro. Selamat malam Pak Ratun. Selamat malam Mas Giman. Mirunggan ini Pak Ratun. Iya, ini kita harus jaga jaraknya tadi. Oh iya, ini apa? Karena apa ya? Situasi semacam ini kalau kita terus leno, kita terus apa, kurang waspada nggih. Nyatane pun ya banyak juga yang kena tambah. Jadi RRI Net ini luar biasa bisa menampilkan sesuatu yang lain dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Gitu Mas Ratun. Ini Mas Ratun. Saya itu sebetulnya sudah lama loh pengen sowan panjenengan itu. Oh lah, memang tidak boleh. Kan keadaannya tidak boleh saling mengunjungi. Saya itu kok menemukan suatu tulisan cakepan tembang. Tapi kok saya sendiri itu belum tahu maknanya, artinya itu apa gitu. Ini coba saya aturke nggih. Nanti nun sewu nggih Mas Tomo, nanti kalau ada yang geseh dengan larasan itu berarti yang salah gamelane po kula. Monggo. Cakra angkara winangun sutira marjayeng westi puwara kasop kawoso sastraning jero weda muni Suradira jaya ningrat lebur tining pangas tuti. Nah ini loh. Di sini kok ada kalimat Suradira Jayaningrat itu loh. Lebur dening pangastuti. Nah, ini saya tuh sering krungu to Mas. Ini kan saking dengar Pak Ronggo Warsito nggih, Raden Ngabei Ronggo Warsito. Dari Serat Wito Radio tulisannya Raden Ngabei Ronggo Warsito. Ini Mas Ratun periksa ndak? Sebetulnya itu artinya apa tuh? Waduh, ya. Jadi sebenarnya kalau mendengarkan panjenengan nembang niki wau, banyak masyarakat ternyata. Tapi jangan nembangnya loh. Nggih, nembangnya itu saya nembangnya kali geseh lho. Rada penak ngoten. Ming rada. Gimana Mas? Jadi banyak masyarakat yang terutama masyarakat Jawa ya, ketika mendengarkan tembang itu orang gatekke cakepane Mas. Jadi sing penting tintingane penak, laras, lagune tembangi bener, lantunannya benar. Terus kemudian isine iki sok ora dirungokke, kecuali dibedah ngaten iki kok. Makanya ini saya jane pengen loh. Karena kan kalau kita tahu artinya, tahu maknanya. Ini kan paling tidak kita bisa ngerti karpe, terus
apa yang harus kita lakukan yang kaitannya dengan oleh karena itu kita bedah, kita oncei sebenarnya ada apa sih dengan yang mengapa Raden Ngabaya Rangga Warsita itu menulis hal demikian. Surat itu tadi kan awalnya itu bahwa hidup ini ada dua selalu, kanan dan kiri, keras dan lembut, kemudian kasar dan boten kasar. Dalam kehidupan dengan bermasyarakat, bernegara, berpolitik, bahkan dalam diri kita sendiri ada dua komponen itu. Komponen susah segi. Monggo Pak Imam. Monggo. Niki pas ini. Monggo niki kepala balai bahasa pas rawuh niki. Niki lebih niki kepasang Yogyo. Pas Imam. Sugeng rawuh Bapak Dr. Andes Imam Budi Utomo M.Hum. Beliau ini kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa. Sekarang Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa, tambah provinsi nomenklaturnya. Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta nomenklaturnya tidak ada provinsinya, Pak. Jadi kita menggunakan provinsi karena itu merupakan nomenklatur yang diberikan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu ya. Nah ini Mas Ratun, saya tadi kan berbincang dengan Pak Ratun itu, saya itu kok nemu cakepan tembang. Saya seneng, tapi saya itu belum tahu makna terus artinya dari tembang ini sendiri, Pak. Di sini ada kata-kata Jogro Angkara Winangun, Sudiro Marjayeng Westi, Puwara Kasup Kawasa, Sastraning Jero Wedomuni, Suradira Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti. Nah, ini sering saya mendengar, tapi bahkan dalam ketoprak itu juga sering mengucapkan, tapi maknanya sendiri secara sing bener ki kepiye? Jane iki kepiye itu belum terutama yang Suradira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti. Kalau saya tadi pas matur, jadi dalam dunia ini ada dua, yaitu hitam dan putih, kanan dan kiri, keras dan lembut. Selalu ada dua pasangan-pasangan, bahkan dalam diri kita, pikiran kita, hati kita pun ada dua, Pak Imam, kasar dan lembut. Jadi Suradira Jayaningrat itu kekuatan kita untuk selalu maju banter dengan emosi, dengan amarah. Lebur dengan Pangastuti dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa melebur kekuatan kita, hawa nafsu kita, angkara murka kita, kekuatan kita itu dilebur dengan diri kita sendiri. Jarang itu lebih kuat daripada dikasih tahu orang. Misalnya pas gimana marah, terus Mas aja marah, biasanya tambah muntap. Tapi begitu kita sendiri yang bisa ngeleremake ati, pening pikire, terus dadi wong sing pangastuti muncul ke permukaan. Kalau dalam bahasa psikologi kan ada yang ego dan superego. Ego kita itu pengen nyakiti, superego norma masyarakat yang mengharuskan kita menyesuaikan dengan tata yang ada di masyarakat. Jadi kita itu harus pangastuti lah, Mas Imam. Mungkin banyak yang bisa diceritakan. Pangastuti itu tidak sekedar seperti kalau dulu zaman riyen niku watu itu watose kaya ngono ning ditetesi banyu suse pecah, suse bolong. Ternyata Pangastuti kaya ngono kuwi, mecahke watu sing ates kaya dengan alon-alon. Nah, seperti itu lebih banyak dalam tubuh kita. Nah, kita itu kanan kiri itu sangat pasti, Mas, ngeten niku, Pak. Kadang sok bertentangan, sing kanan karepe ngene, sing kiri karepe ngene. Dan filosofi air itu kan luar biasa ya. Ketika dia di pedang pun rapopo, Pak. Di pedang bali meneh dan dia tidak bales. Nah, ini Pak Ratun, ya nuwun sewu Pak Imam. Kaitannya dengan kalimat Suradira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti itu sebetulnya gimana? Menurut Pak Imam? Ya, sesungguhnya itu merupakan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ratun, bahwa memang dunia ini sebenarnya bisa dipilah dalam dua kelompok besar itu, yaitu kelompok kanan, kelompok kiri, kelompok hitam, kelompok putih, kelompok angkara murka, kelompok kasih sayang. Nah, tentu saja dari dua kelompok ini pasti ada yang menang. Siapakah yang menang? Yang menang adalah yang penuh dengan kasih sayang, keangkara murkaan, kemudian keberanian yang menyala-nyala, dia pasti akan tunduk oleh sesuatu yang bersifat kasih sayang. Nah, inilah yang memang perlu kita munculkan. Ini yang perlu kita
sosialisasikan, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita. Apalagi kita orang Jawa, ini adalah tempatnya Subosito. Jadi orang yang katakanlah memiliki kedigdayaan atau apa, dia pasti akan kalah dengan orang yang memiliki kelemah lembutan. Di rumah tangga saja misalnya, ini contoh di rumah tangga, suami yang berangasan ini biasanya akan tunduk takluk oleh istri yang penuh dengan kasih sayang. Suami-suami takut istri. Suami-suami takut istri, karena istrinya ini bukan istrinya lebih galak, tetapi karena istrinya ini penuh dengan kasih sayang. Ini saya teringat kisah bagaimana Umar bin Khattab yang begitu keras begitu ya. Dia keras dengan musuh-musuhnya, tetapi dia itu benar-benar takluk dengan istrinya yang penuh dengan kasih sayang, menjaga anak-anaknya, kemudian melayani suami. Takluk Umar bin Khattab ini dengan istrinya. Preman pensiun juga begitu. Preman itu kalau di rumah takut sama istrinya toh. Tapi pikir ya benar nih Mas. Jadi kan padahal istrinya tidak lebih sakti ya, tidak lebih keras, tetapi malah dengan kasih sayang menghadapi suaminya yang preman misalnya. Dan dalam bahasa Sanskerta sakti itu adalah istri. Berarti istri itu lebih sakti, kan begitu ya. Kalau itu benar, Pak. Saya sendiri itu di rumah kalah kok sama istrinya. Tapi nang jaba itu ya. Ya, kaitannya dengan ini tadi yang Bapak ngendikake tentang jabaran dari Surodiro Jayaningrat. Lalu seperti kita itu terus sebaiknya bagaimana? Kalau hidup di masyarakat itu kadang-kala kan ada yang kepinginnya ngene, kepinginnya ngono, yang mungkin kedua-duanya sok apa nggih tarung nggih Pak Raton. Nah ini terus kita harus bagaimana Pak? Kalau dalam budaya Jawa di samping dua kutub yang saling berlawanan itu ada kutub yang di tengah. Ini kalau dalam bahasa ilmu ada teori Levi-Strauss yang terkait dengan struktural itu pasti ada yang di tengah-tengah. Yang penengah itulah biasanya yang dimenangkan. Dia tidak terlalu ke kanan, dia tidak terlalu ke kiri, tetapi lebih bersifat moderat. Dan inilah yang justru perlu kita sampaikan, kita tampilkan. Keras ya keras, lembut ya lembut, tetapi kita yang tengah-tengah saja. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut. Kan begitu Bapak. Ini kalau dikaitkan dengan tugas fungsi kami di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan penegakan penggunaan bahasa negara di media ruang publik, kami menggunakan jalan yang tengah itu tadi. Undang-undang kita siapkan, sudah ada peraturan perundang-undangan untuk mengatur penggunaan bahasa di media ruang publik, tetapi juga kita melakukan upaya-upaya secara persuasif, pembinaan, penyuluhan, dan sebagainya. Artinya tidak perlu menggunakan cara-cara penerapan hukuman. Apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu tidak ada penerapan hukuman terhadap pelanggar penggunaan bahasa negara, termasuk juga penggunaan bahasa negara di ruang publik. Ini pangastutinya. Pangastutinya di sini. Jadi yang salah tidak dihukum ya? Tidak dihukum, tetapi justru diberikan pembinaan. Jadi kami memberikan pembinaan misalnya terhadap lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta yang melakukan kesalahan terhadap penggunaan bahasa negara di media ruang publik, justru kami bina. Kemudian kami berikan misalnya kalau seandainya ada kesalahan di dalam penulisan, itu kami upayakan secara persuasif untuk mengganti inilah yang benar penggunaan bahasa negara sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Jadi tidak kami gunakan cara-cara kekerasan, turunkan, balihonya diturunkan, kemudian papan nama diturunkan, tidak, tetapi ada persuasif. Ini kita turunkan, tetapi harus kita berikan solusinya. Solusinya seperti apa? Oh, penggunaannya bahasa yang benar seperti ini. Kami berikan juga anggarannya untuk mengganti papan-papan nama yang terdapat kesalahan berbahasa negara tersebut, bahasa Indonesia. Jadi itu bagian dari upaya pengastuti kami. Artinya kami tidak melakukan perlawanan terhadap kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa. Kalau itu yang terjadi, pasti akan terjadi perlawanan pula, Bahkan ini yang dulu
pernah dicapkan kepada kami bahwa kami ini dianggap sebagai polisi bahasa, kan begitu. Polisi bahasa berarti siapa yang salah harus dijerat, dihukum, dimasukkan penjara dan lain sebagainya. Nah, sekarang paradigmanya berbeda. Kami menggunakan paradigma Surodiro Jayaningrat lebur dining pangastuti. Dengan menggunakan persuasi-persuasi itu semoga saja muncul kesadaran terhadap upaya penggunaan bahasa di media ruang publik kita ini secara lebih baik lagi. Ini sebenarnya tidak hanya di ruang publik ya, jadi akhirnya kalau bahasanya bagus, ditata dan didekati secara persuasif dengan pangastuti, akhirnya dalam kehidupan sehari-hari ngendikan ngaten nika juga lembut karena lebih dia sudah tertata terus karena ya aku ora disalahke. Meskipun sebenarnya ada juga yang bisa dituntut dihukum ya. Di pengadilan bisa dituntut karena soal ujaran kebencian itu kaitannya dengan undang-undang ITE, jadi sudah hal yang berbeda lagi. Dan itu bukan ranahnya balai bahasa, tapi ranahnya hukum ya. Bahasa sing trep ngaten ya. Akhirnya siapa tahu dengan pola pendekatan yang dilakukan Badan Bahasa dan Balai Bahasa ini, masyarakat menjadi sadar, bukannya wedi. Bukannya takut menggunakan bahasa salah, tapi jadi sadar, oh sing bener ngene, sing salah ngene. Aku tak anggoke wong luwih apik, wong aku dicedak ya ro balai bahasa. Nah, itu nanti kan akhirnya ketika bahasanya bagus, tindakannya gimana Mas Bang? Insya Allah menjadi lebih bagus ya. Karena bahasa itu merupakan cerminan dari pikiran. Pikiran itu nanti akan terwujudkan di dalam aktualisasi tindakan. Gitu. Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan itu terwujud dalam tindakan. Ini saya setuju, sangat setuju nih Pak Imam. Jadi seumpama ada yang kurang trep atau ya menawi kula matur salah nanti salah benar nanti kita terlalu kurang trep ning dijupuk rasane nggih Mas Tratun. Ndak terus woi ngene kurang ini dan sebagainya, tapi dijupuk rasane, disinggol rasane gitu ya Pak. Iya, betul. Pangastutinya di situ. Jadi disentuh hatinya. Sentuh hatinya. Nah, bukan disentuh pikirannya. Kalau disentuh otaknya, apalagi disentuh tubuhnya, ini akan ada perlawanan. Tetapi kalau disentuh hatinya, pangastuti, kasih sayang, ini insya Allah akan luluh, akan lilih ya, luluh dan lilih. Menawi dan meleleh. Filosofi huruf Jawa ini terus dipangku mati. Nah, dipangku mawon gitu Pak. Iya. Lalu ini untuk yang dengan pangastuti tadinya. Sehingga klosonakan besok atau yang saya tanyakan, kalau dalam kehidupan sehari-hari sikap kita itu harus bagaimana sebaiknya, terpipun menika kedah kados pundi Pak? Untuk Kang Sultan Atijaya Pak? Ya, menika loh. Mungkin ada sejarah yang terkait dengan itu. Jadi kalau pada masa lalu ini kan ada pertentangan yang tajam. Ini pada masa lalu di tanah Jawa di abad-abad 15-16 itu berkaitan dengan penyebaran agama Islam. Jadi penyebaran agama Islam ini yang masuk di Indonesia itu kan ada berbagai aliran, katakanlah seperti itu. Ada yang alirannya Syekh Siti Jenar, yang aliran Wujudiyah, atau aliran Al-Halaj, kan begitu. Kemudian ada juga aliran As-Sunnah wal Jamaah. Ini yang dianut oleh para wali songo, kan begitu. Nah, kalau di Jawa dia tidak mau menggunakan dua-duanya atau dia ingin menggabungkan yang dua-duanya itu. Yang dua-duanya itu artinya dia harus berdiri di tengah. Artinya yang aliran Wujudiyah digabungkan dengan aliran yang sunnah tadi, jadilah aliran Kejawen, kan begitu. Jadi Mas Karepet inilah sebagai perwujudan atau manifestasi dari aliran Kejawen yang berada di tengah-tengah. Itulah sifat orang Jawa. Dia tidak mau terlalu ke kanan, dia tidak mau terlalu ke kiri, maunya itu di tengah-tengah, yang harmonis. Jadi untuk keharmonisasian, dia harus berdiri tengah. Harus bisa berdiri di antara dua golongan yang saling berseberangan. Begitu. Jadi itu adalah konsep orang Jawa. Karena orang Jawa itu selalu menginginkan sesuatu yang harmonis, menginginkan sesuatu yang keseimbangan. Jadi itulah yang seharusnya diterapkan, termasuk juga pada kehidupan sekarang ini. Bentuk-bentuk yang di tengah, yang moderat itulah. Islam ya tidak yang terlalu keras, tidak juga yang terlalu lembut, tetapi yang tengah-tengah saja. Demikian juga di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut.
kalau selalu mengalah ini akan diinjak-injak terus. Gitu. Oleh karena itu kita harus berdiri di tengah-tengah. Itulah yang sebenarnya kita harapkan dengan konsep Suro Dirut Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Pangastuti itulah kita harus bisa bersikap dan bertindak secara moderat. Mungkin kalau saya seperti itu. Tidak terlalu lembut dan tidak terus nanti malah mati marah itu pangastuti ini ngendi ya. Di tengahnya itu bukan karena tidak punya pendirian, tapi justru malah berdiri dan berdiri kukuh di tengah-tengah untuk merangkul dua hal yang berbeda itu tadi. Gitu ya. Urip bareng. Kalau sekarang ilmunya itu posthumanis. Posthumanis itu kan setelah humanisme ya. Jadi humanisme itu dulu hanya memikirkan manusia bersama-sama. Tapi setelah posthumanis ini tidak hanya manusia yang dipikirkan, Mas, tapi makhluk hidup. Bahkan alam itu kita pikirkan juga. Kalau ada negara wit untuk kepentingan manusia itu sudah salah. Kalau kita jugroke gunung untuk gaya omah karena kepentingan manusia sudah tidak posthumanis lagi. Kalau kita memakai masker seperti ini kan nanti terus dibuang. Kemudian buang ke kali, ke laut, akhirnya ikannya pada mati, sudah tidak posthumanis lagi. Saya dipikir sampai di sini saja sudah rasanya tentrem gitu. Tapi nanti akan kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda yang satu ini, Pak Ratun, Pak Imam, monggo. Halo? Iya, 1 tiket. Iya, ke Solo. Iya, di belakang supir, masa depan supir emang becak. Iya, wes. Makasih. Mau kemana kamu, bro? Mau mudik. Serius kamu mau mudik? Iya, udah setahun nih gak pulang kampung, udah kangen sama istri. Lah, sekarang kan pemerintah sudah tidak menganjurkan mudik, bro. Kita kan lagi masa PSBB. Kemarin teman saya mencoba mudik, bro. Di perbatasan disuruh balik lagi. Percuma kalau mudik sekarang, bro. Kok dilarang-larang? Kan gue sehat gak kenapa-napa. Nah, justru itu. Sekarang lagi zamannya COVID. Jadi semua orang yang dari daerah seperti tempat kita ini yang tinggi infeksinya itu bisa berpotensi untuk menularkan infeksi kalau kita mudik, bro. Jadi kampung kita yang seharusnya aman dari virus bisa tertular kalau kita ikut mudik. Kamu sayang nggak sama keluarga kamu, sama istri kamu? Ya sayang sih, cuma kan kangen. Nah, sekarang itu kita kan ada teknologi, bro. Namanya silaturahmi jarak jauh. Kita bisa pakai handphone, kita bisa video call, bisa teleponan. Bisa, bro, melepaskan rindu. Oh gitu. Ya udah deh, kalau gitu gua video call istri gua dulu aja. Halo, sayang, maafin banget ya. Belum bisa pulang ke kampung. Soalnya lagi ada PSBB, jadi tunggu coronanya selesai dulu. Love you sayang, sehat-sehat ya di sana. Halo, udah? Siapa ini? Mana udah aku? Itu kan bini Ambo. Kok ditelepon-telepon? Oh iya, salah. Di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana, Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross-check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu, terus gimana dong?
Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup, gimana dong? Udah, kalian nggak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah loh. Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net, bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline "Tonton yang Anda dengar". Saya M. Rohanudin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Pemirsa RRI Net, kita masih bersama dalam obrolan budaya dan masih bersama beliau Bapak Imam dan Pak Ratun dari Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Imam, Pak Ratun, kalau tadi sudah berbincang tentang Surodiro Jayaningrat. Nah, ini yang saya tanyakan, lalu apa atau tindakan apa yang telah dilakukan oleh Balai Bahasa terkait dengan Pangastuti tadi, Pak? Oh iya, terima kasih Bapak Giman. Ini yang berkaitan dengan Pangastuti ini menjadi salah satu tusi atau tugas fungsi kami, tugas pokok kami, yaitu bagaimana membuat masyarakat kita itu memiliki Pangastuti
melalui bahasa. Jadi bijaksana, lemah, halus lembut, orangnya, bijaksana dan seterusnya. Dan kalau kita kaitkan dengan apa yang ditulis oleh Pujangga Riau Lingga, Pujangga Melayu, yaitu Raja Ali Haji, beliau pernah menulis dalam salah satu pasal di dalam Gurindam 12, yang kalau tidak salah bunyinya atau tulisannya itu adalah untuk melihat budi seseorang, lihatlah pada bahasanya. Yang kemudian kita terjemahkan secara bebas itu bahasa menunjukkan bangsa. Artinya apa? Untuk melihat perangai seseorang, untuk melihat sikap seseorang, untuk melihat perilaku seseorang, budi seseorang, itu lihatlah pada bahasanya. Kalau bahasa yang digunakannya itu adalah bahasa yang keras, itu akan menunjukkan bahwa orang itu memiliki perangai yang keras. Kalau bahasa yang digunakan oleh seseorang itu adalah lembut, bahasa perangai yang ditunjukkan oleh seseorang itu juga akan lembut. Meskipun ini Bapak Giman, Pak Ratun, kadang-kadang ini bisa dimanipulasi oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Dalam arti untuk menipu. Menipu ya. Artinya kalau kita mau menipu seseorang, kita gunakan bahasa yang lembut, sehingga orang akan berprasangka bahwa kita itu lembut, bahwa kita itu baik. Tetapi yakinlah, ketika si seseorang yang tengah melakukan manipulasi itu ketahuan belangnya, pasti dia akan menggunakan bahasa yang sesungguhnya, bahasa yang apa yang ada di dalam pikirannya. Kalau sekarang kan di telepon itu ya, di telepon ngapusi, pelan-pelan lembut. Ketika ketahuan dia menelpon, dia marah-marah toh. Dia pasti akan marah-marah. Itulah perilaku aslinya dia. Marah-marah. Kadang-kadang memang penggunaan bahasa itu bisa dimanipulasi, tetapi pada titik-titik tertentu ini memang akan ketahuan. Nah, yang tidak bisa dimanipulasi adalah keseharian ketika kita menggunakan bahasa itu. Nah, disinilah menjadi tugas dari Balai Bahasa antara lain yaitu melakukan pembinaan terhadap penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulis, itu menggunakan bahasa yang kami menggunakan PMIO pada waktu dulu zaman Pak Harto, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya kita tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia itu yang benar, yang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Kalau tulis itu sesuai dengan ejaan, bentuk pilihan katanya, kalimatnya, penyusunan paragraf untuk menjadi sebuah wacana. Tidak hanya itu, tetapi juga kita harus tetap menggunakan bahasa yang baik, bukan hanya yang benar. Yang baik itu yang seperti apa? Yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kita berbicara dengan siapa? Dengan anak kecil, kemudian dengan orang setara, dengan orang tua, orang dewasa yang kita hormati dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang baik, sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kawan bicara atau lawan bicara. Menyuruh orang pergi? Menyuruh orang pergi misalnya, menyuruh orang pergi, kita bisa menggunakan pilihan-pilihan yang dua-duanya itu benar. Misalnya kita menyuruh seseorang pergi, misalnya Pak Giman saya suruh pergi misalnya, keluar dari ruangan ini, pergi, keluar. Itu kalau secara struktur bahasa itu benar, itu adalah kalimat perintah. Tetapi ini adalah bentuk yang tidak baik. Bentuk yang baik adalah seperti apa? Misalnya saya bisa menggunakan contoh seperti ini, silakan Bapak Giman bisa meninggalkan ruangan ini, atau akan lebih baiklah Pak Sugiman misalnya bisa menunggu di luar ruangan ini. Ini pasti akan mengenakan bagi si pendengar, bagi lawan bicara, daripada menggunakan bentuk perintah, pergi, tidur, atau apa. Nah, ini bentuk-bentuk bahasa yang seperti inilah yang menjadi salah satu fokus kami untuk memberikan penerangan kepada masyarakat untuk senantiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi bukan hanya benar tetapi juga yang baik. Bukan hanya baik tetapi juga harus yang benar sesuai dengan kaidahnya. Jadi dua-duanya ini yang harus kita ikuti bersama-sama. Nek basa Jawa bener lan bener. Bener lan bener ya. Monggo Mas Imam dahar iki bener lan bener. Monggo Mas Imam maem di juntal. Bener bahasanya bener kan, strukturnya subjek predikat objek bener tapi ora bener. Kalau begitu, kalau dulu simbah-simbah atau bapak-bapak kita
maringi ngerti atau memberitahu kita tentang basa krama unggah-ungguh itu kaitannya mungkin dengan kaitannya dengan pangastuti itu tadi, yaitu menumbuhkan kasih sayang. Karena bahasa yang penuh kasih sayang itu adalah bahasa yang lembut, bukan hanya intonasinya yang lembut, bukan hanya gaya bicaranya yang lembut, melainkan juga pilihan-pilihan katanya itu yang menunjukkan kelembutan. Ya. Jadi pilihan-pilihan kata ini sangat penting, di samping tentu saja dengan intonasi. Dan biasanya kalau seseorang itu menggunakan pilihan kata yang kasar, pasti ini akan muncul juga di dalam pengucapan, di dalam intonasi, kemudian di dalam mimiknya. Kalau saya menggunakan kata pergi, pasti tangan saya akan ikut-ikutan menunjuk. Pergi, tidak mungkin pergi ya begitu, atau dengan wajah tersenyum, pergi. Nabi wonten wayang mondo nggih. Ya, nek ngasih mondone nek lungguh wong kene mesti ndangak ya melu ndangak. Tapi kalau saya menggunakan kata sumangga panjenengan saged menapa menika atau menggunakan kata-kata yang lembut, itu pasti dengan sikap, dengan wajah, dengan gestur tubuh, pasti dengan kelembutan juga. Nah, ini kaitannya dengan pangastuti itulah tadi yang bisa kita munculkan melalui bahasa. Terus jadi bahasa sangat penting untuk agar masyarakat itu menggunakan itu bagaimana? Bagaimana? Sudah melakukan penyuluhan? Ya, kami lakukan penyuluhan Bapak. Jadi itu yang kami namai dengan program pembinaan. Karena di samping pembinaan ada pengembangan, ada pengkajian dan juga pelindungan. Nah, yang kaitannya dengan orang ini kami lakukan upaya pembinaan, tetapi kalau yang kaitannya dengan substansi bahasa itu kami lakukan pengkajian atau pengembangan. Misalnya kami mengembangkan kosakata dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah itu akan sangat berpotensi untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Termasuk juga kosakata dalam bahasa Jawa ini sangat berpotensi untuk menjadi kosakata bahasa Indonesia. Ini misalnya ada konsep barang yang terletak di pinggir yang akan jatuh. Ini dalam bahasa Indonesianya apa ini, Pak? Barang itu terletak di pinggir dan akan jatuh. Nah, ini tidak ada konsepnya dalam bahasa Indonesia yang diungkapkan dengan satu kata. Tetapi bahasa Jawa ini ada jimil, mingklik. Nah, ini yang nanti bisa mungkin akan diadopsi ke dalam bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa Indonesia. Sehingga kalau seandainya kita gunakan kata jimil atau mingklik yang kemudian itu nanti gawing itu nanti dimasukkan ke dalam KBBI, artinya kata gawing atau jimil atau mingklik atau apa itu sudah menjadi sah bahasa Indonesia dan bisa digunakan di seluruh Indonesia, digunakan oleh siapa saja yang menggunakan bahasa Indonesia. Sementara kalau diungkapkan dengan konsep bahasa Indonesia itu panjang menjadi frasa begitu ya. Barang yang terletak di pinggir dan akan jatuh ya. Saya juga pernah ditanyai anak saya itu. Pak, kalau bahasa Indonesia ini kunduran itu apa? Saya sampai sekarang belum menemukan itu. Belum ada dalam bahasa apa Indonesia. Kebelakangan. Jadi itu kaitannya dengan pembinaan bahasa, kemudian pengembangan bahasa yang kaitannya dengan pembinaan bahasa ini adalah mengajak seseorang, kelompok orang atau masyarakat secara umum untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tadi, Bapak. Bisa kami lakukan melalui media massa, melalui RRI misalnya seperti sekarang ini. Ini bagian dari pembinaan bahasa itu tadi. Bagian tugas kita ya. Bagian dari tugas kami untuk mengajak masyarakat senantiasa menggunakan bahasa Indonesia itu secara baik dan benar. Bukan hanya benar tetapi juga harus baik, tidak hanya baik tetapi juga harus yang benar. Karena dua-duanya ini seiring sejalan. Inilah konsep kami bahwa yang baik di satu sisi, yang benar di satu sisi harus kita gunakan secara bersama-sama. Itu juga, jadi kita tidak hanya di bahasa Mas Kiman, jadi di sastra juga. Jadi di sastra kita juga menggali hal apa yang positif yang bisa diterapkan pada generasi berikutnya. Karena sebenarnya karya-karya sastra kita, terus kemudian kisah-kisah itu pada dasarnya adalah perang. Bahkan bagaimana supaya perang itu tidak menjadi hal yang utama diajarkan pada generasi. Semua kan perang ya, cerita, jadi cerita, novel dan lain-lain itu menjadi menarik ketika ada
kanan dan kiri, kemudian terjadi perseteruan dan perang. Brontoyuda, Ramayana itu kan perang kabeh, bunuh-bunuhan semua. Bahkan akhirnya raja-raja kita pun akhirnya perang-perangan. Nah, salah satunya kita cari ya, namanya lewat pengkajian sastra, misalnya Prabu Salya dengan Puntadewa itu yang Candrobirowo. Itu kan akhirnya Puntadewa kan tidak pernah membunuh, tidak melawan si Salya, si sebagai Candrobirowo untuk banget. Si Arjuna dan Bima pun kalah karena dipukul, jadi semakin dipukul semakin hidup, semakin banyak, semakin puluhan akan jadi raksasa yang banyak banget. Ketika Puntadewa hanya diam saja, sabar, lembut dan dengan darah putihnya, itu malah kalah ternyata Candrobirowo. Prabu Salya itu kalahnya kan dengan diam ya, tidak dilawan oleh. Nah, jadi yang kita ungkap yang itu, bahwa kesaktian Surodiro Jayaningrat itu lebur dari perangnya. Jadi kita ambil yang positifnya, yang bisa ternyata ada orang sakti itu ketika kita diam, kita lerem ke hati kita, itu ternyata menang malahan gitu. Nah, itu yang dilakukan Balai Bahasa. Jadi mencari apa ya kira-kira yang bisa bangun dan pas untuk generasi saat ini dan mempunyai efek yang bagus untuk menjadi Pangastuti tadi. Jadi pengajaran bahasa, sastra, pembinaan bahasa, pembinaan sastra memang diarahkan dalam rangka untuk menumbuhkan sikap Pangastuti itu tadi, sikap kasih sayang, sikap kelembutan dan lain sebagainya. Karena di dalam sastra kan seperti itu Bapak, bahwa sastra itu adalah bahasa yang indah, yang diarahkan untuk menumbuhkan simpati, menumbuhkan empati, kemudian menumbuhkan hal-hal yang baik. Karena di dalam sastra, tujuan sastra adalah dulce et utile. Bagaimana kita memberikan hiburan dan sekaligus memberikan pengajaran, tentu saja pengajaran yang baik kan begitu. Kita itu tantangan perangnya nganggo durma. Tembang kan padahal tantangan perang gitu. Takkan Mas Dalija. Sehingga nanti tujuannya tidak akan terjadi perang. Akan saling bersaut-sautan tembang. Keindahannya itu ya, jadi keindahan sastranya itu yang utama. Kalau dikupas, diuncai, ternyata kalimat Surodiro Jayaningrat itu sampai di situ maknanya. Nah, ini yang kadang-kala kita yang punya saja malah orang ngupeni. Nah, ini. Karena kembali ke awal tadi kita berdua tadi bahwa kadang-kadang terlena oleh lantunan lagunya, tidak tahu jerone. Jadi cakepane iki ora tahu diuncai ya Dan ungkapan itu yang penting kan yang belakang, Pak. Ungkapan Jawa itu biasanya intinya itu ada di belakang. Bukan Surodiro Jayaningratnya, tetapi Pangastutinya itulah yang dipentingkan. Sama seperti alon-alon waton kelakon. Bukan alon-alonnya yang dipentingkan, tetapi yang penting kelakonnya, tercapainya. Nah, alon-alonnya ini adalah proses. Yang penting kelakonnya ini tadi. Kelakonnya bisa alon-alon, dan biasanya sesuatu itu bisa tercapai itu kalau dilakukan secara perlahan-lahan, dengan matang, dengan hati-hati. Alon-alon bukan berarti pelan-pelan, tidak, tetapi harus berhati-hati. Fokusnya ke kelakonnya. Fokus ada pada kelakon atau tercapainya. Mangan ora mangan ngumpul. Karena itu adalah tujuannya. Mangan ramangan ngumpul kan intinya ora kok le mangan ramangan ya, tapi kumpulnya. Kumpulnya itu yang dipentingkan. Nah, kadang kan kita terjebak di situ Pak Ratun. Jadi alon-alon waton kelakon terus orang menganggap bahwa terus sak kepenake, glayem ngaten nggih Mas Tomo nggih. Prosesnya itu yang diutamakan. Padahal yang diutamakan itu sebenarnya adalah tujuannya itu tadi, kelakonnya itu tadi. Dan biasanya kelakon itu secara hati-hati, alon-alon, tidak bisa secara gerusa-gerusu. Karena kalau gerusa-gerusu, kelakon pasti akan terlewatkan. Ya kan dua kutub kan, pelan-pelan, hati-hati, atau gerusa-gerusu, ceroboh. Yang kelakon ini biasanya yang melalui kehati-hatian, bukan yang ceroboh. Yang ceroboh untuk tercapai ini hanya sekian persen, 0, sekian persen. Tetapi kalau hati-hati, ini kemungkinan bisa 99, sekian persen. Dan bagus hasilnya. Hasilnya cermat. bagus. Mungkin di penghujung obrolan kita pada kali ini ada himbauan dari Pak Imam atau Pak Ratun kepada pemirsa RRI Net, monggo. Kalau kami ya seperti yang tadi kita bicarakan Bapak, ini hanya sekadar dudutan atau simpulan, yaitu kita harus senantiasa menggunakan bahasa itu secara baik dan benar. Apakah itu bahasa Indonesia
ataupun bahasa daerah atau bahasa Jawa. Menggunakan bahasa Jawa, gunakanlah bahasa Jawa itu yang baik dan benar. Bener lan bener. Kalau bahasa Indonesia baik dan benar kan begitu Bapak. Sehingga kapanpun dimanapun ketika kita menggunakan bahasa itu, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Yang bener lan yang bener. Yang sesuai kaidah dan yang sesuai dengan situasi kondisi, sesuai etika, sesuai dengan estetika pula. Bahwa berbahasa itu harus memiliki estetika, ada keindahannya. Sehingga lawan bicara kita itu juga akan terpesona dalam tanda petik, sehingga akan ikut-ikutan pangastuti, masuk ke sisi positif yang kita sampaikan, yang kita pancarkan. Gitu. Ya. Pak Ratun, ya. Ada tambahan monggo. Ini musimnya pilkada. Iya, iya. Jadi semua itu bisa dalam bahasa saja bisa dalam segala kehidupan kita, sosial, ekonomi, politik itu bisa menjadi hal yang bisa diperhatikan. Seandainya calon-calon kepala daerah yang mendaftarkan itu sugesti orang dengan bahasa yang bagus, dengan pangasuti, tidak perlu rebutan suara dan ngelele orang misalnya, atau dengan suara-suara keras ancaman supaya milih aku, tapi dengan pangasuti saya pikir semua masyarakat akan milih yang begitu. Kita semua sebenarnya bisa merasakan yang Surodiro, yang Jayaningrat, yang pangasuti, yang bagaimana. Kita bisa merasakan tanpa perlu dijelentrekan satu-satu per kata. Deskripsinya apa sih Surodiro itu, Jayaningrat itu apa, pangasuti apa, tapi kita bisa merasakan. Nah kalau kita bisa memberi sugesti pada masyarakat, tentu saja semuanya akan terbawa gitu. Seperti kita bertiga ini. Kita bertiga ini ketika ada satu yang mancik meja masih terus malu ngangkat kabeh, tapi karena kita duduknya bagus ya semuanya bagus. Wah, sebetulnya masih banyak ini yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin besok saya sowan Pak Imam atau Pak Ratun. Insyaallah, semoga. Ternyata sak kalimat bareng diuncai jadi Moga katuran rawuh wonten Balai Bahasa Provinsi DIY Jalan Idiwanyo Manoka 35 Jakarta. Ada video, film, DVD, buku yang bisa diasuh kuntur. Iya, terima kasih Pak Ratun, terima kasih Pak Imam, sami-sami, dan semoga apa yang telah disampaikan ini nanti bermanfaat untuk pemirsa RRI.net dan juga untuk kita semuanya. Sepatus menapa dengan pangastuti itu kita jadi tentrem gitu loh Pak Ratun, Pak Imam. Siap. Demikian pemirsa RRI.net obrolan kita pada malam hari ini dan semoga bermanfaat. Kita berpisah, berjumpa kembali di obrolan budaya selanjutnya. Terima kasih.